Jadi puting dada kalian itu seperti cewek ya. Jadi lucu aja gitu, gimana ya. Jadi kalau cowok puting ya atau pentil lah itu kayak payudara wanita, lucu sekali itu kawan. Ya, jangan sampai lah. Makanya ya, jangan sampai itu. Intinya jangan sampai lah. Ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan pengertian dan serta latihan tentang gynecomastia atau menbuk. Ini sering kali terjadi ya pada pria, baik yang obesitas maupun yang kurus. Kurus bisa juga memiliki gynecomastia ini teman-teman. Ya, oke, gynecomastia adalah di mana peningkatan jumlah jaringan kelenjar payudara pada laki-laki yang disebabkan oleh ketidakseimbangannya hormon estrogen dan hormon testosteron. Gynecomastia ini dapat terjadi pada satu ataupun kedua payudara sekaligus. Jadi bukan satu dada aja ya, bahkan kedua. Jadi putingnya itu nyimbul kayak cewek itu teman-teman ya, sekaligus tapi bentuknya mungkin tidak merata. Jadi antara satu dada ini besar, putingnya nggak merata, nggak sama-sama dua-dua terus berputing gitu ya teman-teman. Secara umum gynecomastia adalah kondisi yang bukan merupakan masalah serius tetapi mungkin sulit diatasi. Pria dewasa dan anak laki-laki dengan gynecomastia terkadang mengalami rasa sakit di payudara ataupun merasa malu ataupun minder. Jadi secara umum laki-laki yang memiliki masalah menbuk ataupun gynecomastia ini teman-teman, dia ada rasa sakit di dadanya. Memang tidak terasa signifikan ya, tapi lama-kelamaan dia tidak percaya diri ya, ataupun malu, minder karena putingnya sama kayak wanita teman-teman. Lucu ya. Jadi secara umum gynecomastia yang umumnya terjadi ada 3 golongan ya teman-teman. Yang pertama, bayi laki-laki yang baru lahir. Itu bisa saja terjadi ya, bayi laki-laki yang baru lahir. Anak laki-laki di usia 12 hingga 16 tahun. Pria lanjut usia atau usia lanjut. Pada bayi laki-laki, payudara dapat menjadi normal dalam waktu 6 minggu hingga 3 tahun setelah pubertas. Namun, kondisi ini dapat dicegah dengan cara mengurangi faktor resiko. Silakan berkonsultasi dengan dokter. Ini disuruh konsultasi dengan dokter. Itu tapi cuman sementara teman-teman. Nanti saya kasih tahu cara mengatasinya. Bahkan menbuk hilang dengan sendirinya. Tapi sabar ya, bertahap-tahap. Tanda-tanda dan gejala penyakit gynecomastia ataupun menbuk. Yang pertama, payudara ataupun dada lebih besar dari laki-laki pada umumnya. Jadi dada pria yang memiliki yang merasa ini gynecomastia atau menbuk, dia lebih besar dalam dadanya, percis kayak cewek ya. Yang kedua, adanya jaringan yang mengeras dan meradang di bawah puting dan dapat dirasakan oleh tangan. Jadi waktu kita tekan tuh teman-teman, sakit teman-teman ya. Jadi putingnya itu teman-teman, puting atau pentilnya itu percis kayak cewek teman-teman ya. Kalau bisa jangan sampai ya ada menbuknya, lucu teman-teman ya. Jadi putingnya lebih besar kan ya, kayak payudara wanita lah ya kita bilang. Yang ketiga, adanya rasa sakit pada payudara namun tidak serius tapi pelan-pelan sakit ya. Lama-kelamaan kan akan serius juga nih teman. Kapan saya harus periksa ke dokter?
Nah, di sini waktu payudara membengkak itu periksa. Rasa sakit di salah satu ataupun kedua dadanya, payudaranya. Yang ketiga, keluar cairan dari puting ataupun pentilnya, itu huma. Itu udah bahaya kali teman-teman. Kalau bisa jangan sampai keluar cairan itu, ya. Itu sangat fatal sekali. Dan penyebabnya, menyebab gynecomastia ataupun menbub, kondisi yang pada laki-laki disebabkan karena perubahan hormon saat masa pubertas. Ya, kondisi ini dapat muncul baik di bayi laki-laki yang baru lahir maupun pada laki-laki lanjut usia, bahkan usia 20 tahun ke atas itu bisa juga menbub ataupun gynecomastia pada laki-laki. Ya. Penyebab gynecomastia adalah penurunan jumlah hormon testosteron dibandingkan dengan hormon estrogen. Ya. Jadi penurunan hormon tersebut adalah kondisi yang menghalangi kerja pada hormon testosteron itu sendiri, teman-teman. Cara mengurangi hormon testosteron ataupun meningkat kadar estrogen Anda, ya, salah satunya bisa dengan obat-obatan. Itu tapi bersifat sementara, ya. Perubahan hormon alami. Kebanyakan orang menganggap hormon estrogen sebagai hormon khusus wanita, tetapi pria memproduksi hormon tersebut juga. Dengan kata lain, besarnya dalam jumlah sedikit kadar hormon estrogen, pria yang terlalu tinggi ataupun tidak seimbang dengan kadar hormon testosteron tersebut dapat menyebabkan gynecomastia ataupun menbub, teman-teman. Ya, jadi bisa dialami saat bayi, saat pubertas, dan saat dewasa ataupun lanjut usia. Ya, itu bagian perubahan hormon alami. Nah, di sini saya langsung memberikan cara-caranya. Yang pertama bisa dengan obat-obatan, ya. Sejumlah obat dapat menyebabkan gynecomastia. Oh, ini yang menyebabkan minum obat terlalu banyak, teman-teman. Bisa juga menyebabkan gynecomastia. Yang pertama anti-androgen. Yang kedua steroid dan androgen. Yang ketiga obat-obatan untuk menangani AIDS, ya, ataupun HIV. Obat anti kecemasan seperti diazepam ataupun Valium, antidepresan, tripleksi, antibiotik, serta obat mah, ya, banyak lain, ya. Kondisi kesehatan. Beberapa kondisi kesehatan dapat menyebabkan gynecomastia dengan menyerang keseimbangan hormon yang normal ini, termasuk hipogonadisme, penuaan, tumor, hyperthyroidisme, gagal ginjal, gagal hati, ada juga gagal hati, ya. Jangan sampai gagal bercinta, ya, teman-teman. Produk herbal, ya, itu dalam obat-obatannya, teman-teman. Kita langsung membahas cara mengatasinya, ya. Jadi cara mengatasinya yang paling efektif sekali menurut saya, dan ada kalain saya juga, teman-teman, dia sudah berhasil dengan tips saya. Jadi saya kasih tips dengan gerakan push up. Jadi menurut saya gerakan push up ini sangat efektif sekali dan jangka panjang. Bahkan kita puting ataupun pentil dada ini tidak akan seperti cewek lagi, teman-teman. Memang ada yang menyarankan kalau di saya googling ataupun ini cari dengan operasi, tapi itu bersifat sementara. Kalau kita makan ngasal-ngasal lagi serta gaya hidup yang tidak bagus, menbub ataupun gynecomastia akan balik lagi, teman-teman. Itu bersifat sementara kalau dengan operasi, ya. Bahkan biayanya tidak murah, ya, mahal. Jadi saya sarankan dia orangnya kurus, teman-teman, ya. Ada menbub juga, jadi saya lihat lucu sekali, teman-teman, ya. Puting ataupun pentil ini, puting ini,
kayak cewek teman-teman, lucu sekali ya, jangan sampai lah teman-teman seperti dadanya seperti cewek ya. Jadi dia saya suruh push up 1 hingga 6 bulan, tapi bukan gerakan push up aja ya, intinya gerakan olahraga dalam biasa lah. Tapi saya sarankan karena dia fokus ke gynecomastia, menghilangkan man boob di dadanya, saya suruh push up dan gerakan dips. Gerakan push up ada decline, incline, wide, rapat, lemon ataupun close grip, dan regular. Itu saya suruh dia 1 hingga 6 bulan ya. Alhamdulillah ada hasilnya, bahkan nggak sampai 6 bulan, 1 hingga di waktu 4 bulan yang kemarin ya. Bang, man boob saya sudah sembuh bang, alhamdulillah. Pentil ataupun puting ya, tidak seperti wanita lagi. Saya senang sekali mendengarnya, alhamdulillah ya, mantap sekali teman-teman. Jadi dia sudah berhasil dalam menjalani program gynecomastia, bukan program ya, ini penyakit lah kalau saya bilang. Jadi dia sudah percaya diri lagi, olahraga ya, layaknya seperti pria lah, bagus ya, dada ya, nggak dari cewek lagi. Oke teman-teman, jadi itulah tadi beberapa tips singkat maupun latihan ya. Jadi tipsnya tadi sudah saya berikan. Kalau latihan saya sarankan push up dan dips, tapi dips ini sulit bagi pemula ya, kalian push up aja lah dulu. Push up semua orang mesti bisa. Ini bisa dicoba buat orang yang gemuk ataupun kurus. Kalau gemuk menurut saya lebih gampang daripada kurus. Ada orang kurus dadanya seperti cewek, itu lebih sulit teman-teman, kan nggak wajar kan, karena man boob itu rata-rata orang obesitas, dadanya seperti wanita. Bahkan ada yang kurus, yang sudah saya berhasil itu klien saya, dia kurus teman-teman ya. Kalau orang yang obesitas lebih mudah ya, tapi harus kurangi lemak-lemak di sini dulu lah ya, baru lemak di sini semua lah. Intinya proses demi proses ya, tidak ada yang instan kawan, tidak ada proses yang terburu-buru ya. Intinya nikmati aja lah ya, seperti alunan lagu ya, santai aja teman-teman. Kalau kita nikmati dengan santai dan konsisten, itu hasilnya lebih baik daripada terburu-buru teman-teman. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jika bermanfaat buat teman-teman, bisa teman-teman share. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.